kita mengeluarkan kata yang agak keras tapi dalam posisi yang tenang. Nah, itu tidak mudah. Biasanya kata yang keras itu keluar karena emosi. Bagaimana dalam bisnis itu kita seperti piknik. Di saat kita melakukan bisnis itu, kita selalu bahagia karena kita selalu dalam keadaan wiridan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang seputar dunia bisnis dan pekerjaan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya mengelola emosi dalam menjalankan bisnis. Karena sebagaimana yang kita tahu, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa manusia itu lebih cenderung atau dominan didorong oleh keputusan-keputusan yang sifatnya emosional. Nah, jadi mungkin untuk pertanyaan pertama sebelum kita mulai masuk ke dalam dunia bisnis, menurut Bapak orang yang emosional itu seperti apa? Orang emosional itu orang yang sering marah. Karena kalau kita nggak emosi, kita itu nggak akan marah. Ya biasa saja, tenang. Karena kita punya kesibukan. Kalau kita punya kesibukan sendiri, kita itu tidak terpengaruh dengan kejadian yang ada di lingkungan kita. Jadi istilahnya orang yang emosional itu menurut Pak Dewan adalah orang yang istilahnya kurang tenang gitu nih Pak. Ya, karena orang yang tidak emosional itu menurut saya orang yang suka meditasi atau orang yang suka wiridan itu akan mengurangi emosi. Karena mengapa harus emosi? Orang yang emosi kan dalam keadaan tidak terkontrol diri kita. Sementara orang yang dalam wiridan maupun meditasi kita emosinya sangat terkontrol. Dan istilahnya ketika antara emosi yang tidak terkontrol dengan yang terkontrol itu tentu memiliki dampak yang sangat berbeda gitu nih Pak. Ya jelas, kalau kadang-kadang banyak orang yang karena emosi dia melakukan sesuatu yang sangat merugikan banyak sekali. Tapi mereka yang dalam posisi sadar, mereka akan berjalan lebih tertata. Tapi ini ya tidak mudah prakteknya itu. Karena istilahnya orang kalau memang benar-benar belum terlatih dengan emosinya itu ya ketika disulut sedikit akan bereaksi itu ya Pak. Ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan posisi sadar, ya disulut kita tidak mempan, tetap dingin saja, seperti kayu basah. Mau disulut bagaimanapun nggak mempan. Nggak mempan karena kita biasakan selalu dalam posisi kita tidak emosi dan hati kita selalu kita isi sehingga apa yang terjadi di lingkungan kita itu tidak mempengaruhi hati kita. Sekalipun mungkin ketika hal yang misalkan di kata-kata yang tidak gitu, ketika memang dia emosi kan pasti akan terpancing, tapi ketika dia bisa mengendalikan emosinya mungkin perkataan itu ya terasa biasa saja gitu Pak. Iya, bukan hanya biasa saja, tidak terdengar. Oke. Terus kalau misalkan kita tarik lagi lebih eksplisit ke dunia bisnis itu, mungkin seberapa besar pengaruh emosi atau keputusan yang berdasarkan emosi dalam kehidupan seseorang yang menjalankan bisnis? Nah, dalam bisnis itu memang ada feeling. Feeling itu memang di luar nalar kita menghitung ya. Tetapi kalau di saat emosi, kadang-kadang kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak pas terhadap lingkungan kita. Walaupun kadang-kadang itu mereka itu kalau tidak dengan kata yang keras itu tidak berubah. Nah, itu yang agak kesulitan ya. Kita mengeluarkan kata yang agak keras tapi dalam posisi yang tenang. Nah, itu tidak mudah. Biasanya kata yang keras itu keluar karena emosi. Kata yang keras tapi tetap dalam posisi yang tenang. Ya, itu sesuatu yang gimana itu? Maksudnya penggambaran contohnya gitu. Contohnya umpama, jangan begitu, tapi biasanya nadanya kan naik. Jangan begitu. Tapi kadang-kadang kalau dengan datar mereka itu tidak berubah, tidak tahu kalau kita itu marah. Kadang ada kalanya memang kemarahan itu
perlu juga gitu, Pak? Apa gimana? Ya sebetulnya marah itu ya nggak perlu, marah kok perlu. Iya. Dalam dunia bisnis itu kadang-kadang memang kita marah dengan perilaku kiri kanan ya. Wah ini kok malah mengeluarkan biaya yang banyak, dia kok mah kerja nggak sungguhan, diingatkan berkali-kali kok tidak berubah, ini kok tingkah lakunya begini, mama sambil ngerokok bisa kena nih jok, bisa bolong, tapi kandani bulan baleni, ya seperti itu. Tetap misalkan misalnya kesel atau segemes apapun kita ya ketika marah itu tidak direkomendasikan. Ya apa pernah ada rekomendasi marah. Berarti istilahnya tentu ketika keputusan itu didasarkan dengan emosi itu sangat akan lebih banyak berdampak merugikan gitu. Ya, menurut kami ya kita tetap dalam kehidupan itu yang membahagiakan itu kan kalau tidak marah. Seperti kalau kita lagi berwisata atau berpiknik, masa piknik kok emosi? Nah, bagaimana dalam bisnis itu kita seperti piknik? Itu bisa tercapai kalau itu semua kita sudah dalam posisi aman. Maksudnya gimana? Ya, kita sudah punya penghasilan yang lainnya. Jadi dalam bisnis ya kita senang. Nah, kan kadang-kadang bisnis yang mudah marah itu karena kalau nggak bati. Ya, misalnya ya emang jalan satu-satunya biar dapat uang dari situ. Tapi kalau lewat situ keseret dan kiri kanannya ya kurang mendukung, akhirnya keluar gitu. Iya, tapi kalau kita sudah berjalan waktu sudah lama, sudah ada hasil-hasil yang pasti masuk, ya saya kira kok frekuensi emosi itu lebih rendah. Jadi ya betapapun itu tentu keputusan atau emosi dalam kehidupan berbisnis itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya, karena kalau dalam bisnis itu kalau kita marah, ya bisa banyak cerita kasus kita akan rugi karena pengambilannya dalam posisi tidak benar. Jadi ketika emosi mengendalikan kita gitu, ya nanti apa yang menjadi keputusan kita itu pertimbangannya istilahnya kurang mendalam, kurang tajam gitu nih, Pak. Ya persiapannya karena kurang sehingga kita mudah marah. Kalau persiapan sudah siap semua kita nggak marah. Terus istilahnya karena bagaimana cara kita bisa mengelola emosi itu sangat penting. Menurut Bapak gimana itu tips untuk bisa mengelola emosi sehingga ketika kita dalam menjalankan bisnis itu tetap dalam kondisi yang tenang? Kalau saya secara pribadi sering wiridan ya, sering membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam jumlah 11.111 itu karena dalam proses menuju angka itu tidak mudah. Kadang ya kesel, kadang ya bosen, kadang ya pikirannya marah, kok masih di sini, mau melakukan itu kita kendalikan. Nah, di saat kita sering mengendalikan apa yang mau kita lakukan karena kita punya pekerjaan sendiri dan kita latih berkali-kali itu akhirnya nanti di lapangan kita bisa mensikapinya dengan tenang. Apakah itu bisa berjalan selancar itu? Ya, itu proses waktu yang lama. Karena untuk mengendalikan diri kita, umpama Mas Uus mau marah kepada seseorang, loh kan niatnya tidak marah kok jadi marah. Mau kecewa ya tidak jadi kecewa. Karena apa? Diri kita sudah bahagia. Kebahagiaan yang ada diri kita itu memancar pada kiri kanan kita. Karena ketenangan kita, kesiapan kita maupun ya istilahnya kalau kayak kamu bawa duit agak banyak itu loh, mau makan itu tenang aja. Karena apa? Lah uangnya ada. Ketemu temannya ya nggak bingung mah. Ya tenang aja nanti bayari masih cukup. Tapi kalau nggak bawa uang, wah mau makan ini, wah regane piro iki. Mah koncoku teko kok kon bayari. Nah, dalam diri kita pun dalam mengelola emosi sama. Kalau kita itu menjadi orang yang tenang, nah kiri kanan itu akan merasakan ketenangan kita. Dan ya kuncinya istilahnya untuk kita bisa berbisnis dengan baik
sehingga bisnis itu bisa berkembang dengan baik, ketenangan itu menjadi salah satu poin yang harus ada atau melekat dalam diri seseorang yang sedang menjalankan bisnis gitu ya, Pak. Ya, umpama kita di toko baru sepi, ya kita sambil wiridan sehingga kita tetap bahagia. Umpama kita nunggu baru mau di bank masih lama, ya itu jangan dianggap sebagai menunggu. Kita tetap dalam rangka wiridan sehingga lama ya nggak masalah. Biasa di kamar diam aja berjam-jam kok. Ini sambil jelas kerja nunggu antrian, kita tetap senang saja. Jadi latihan untuk selalu diam waktu yang lama itu akan bermanfaat di saat kita keluar ruangan. Jadi nunggu ya nggak ngapa-ngapa, memang pikiran kita nggak nunggu kok. Kita punya aktivitas sendiri. Misalnya kelihatannya atau realitasnya mungkin sama, tapi bagaimana kita merasakan itu bisa berbeda gitu nih, Pak. Betul. Karena istilahnya sama-sama menunggu. Tapi ketika yang satu menunggu dengan apa, kok nggak ini selesai ini apa, yang satu juga menunggu tapi ya sambil wiridan. Itu ya yang satu, kedua-duanya sama-sama menunggu, tapi yang dirasakan oleh kedua orang itu hal yang berbeda gitu. Betul. Seperti yang satu gimbal duit, yang satu tidak. Itu sama seperti itu. Jadi sama-sama kita menunggu, tetapi pikiran kita bawa kemana, dan itu butuh latihan. Dalam bisnis kan banyak kegiatan menunggu. Baik menunggu pelanggan, menunggu apa, banyak sekali gitu ya. Banyak menunggu pelanggan, menunggu datangnya tamu kita, menunggu antrian, menunggu harus tanggal jatuh tempo. Banyak sekali kegiatan kita yang menunggu mobil mundur. Itu kan juga kadang-kadang lama. Ada mobil yang di dalamnya, jalannya di depannya pelan, kita mau marah, jalan kok pelan-pelan. Ya kita punya kesibukan yang bisa kita laksanakan dengan kita menyopir ya. Alon ya apa-apa, selang apa. Itu. Jadi sebenarnya ya apa ya? Bagaimana perasaan kita, bagaimana keadaan pikiran kita itu sebenarnya ketika kita bisa mengendalikannya itu akan menjadi suatu nilai positif tersendiri, karena dengan itu istilahnya apa yang menjadi bahagia kita itu ya ada di tangan kita gitu. Jadi di saat kita melakukan bisnis itu kita selalu bahagia karena kita selalu dalam keadaan wiridan. Nah, di saat kita latihan wiridan kan justru sendiri, sepi, nggak ada temannya. Nah ini ada aktivitas yang lain sehingga kita akan senang menunggu dagangan kita. Ini resep mahal loh. Jadi apa ya, enjoy the moment itu sangat penting gitu Pak, karena di satu sisi itu menenangkan pikiran kita, di sisi lain juga itu akan membuat apa yang kita putuskan nanti lebih akurat gitu Pak. Iya, dan kita akan selalu bahagia, dan orang yang ketemu kita juga akan senang karena apa? Kita dalam keadaan tenang, tidak marah. Nah, itu akan menular energinya itu. Karena istilahnya ketika kita datang atau kita ada di satu tempat, terus kita kayak kelihatan merengut, gemerungsung gitu, kayak ya orang-orang sendiri pun merasa nggak nyaman gitu Pak. Ya itu sudah pasti Mas Uus. Jadi posisi kita dalam sadar itu akan membahagiakan kiri kanan kita, pelanggan kita, dagangan kita pun juga akan lebih tertata. Karena apa? Kita tidak ngantuk kok. Kita lapi, kita rawat, kita baca-baca apa yang belum selesai sambil kita membaca wiridan. Jadi ya istilahnya ketika kita bisa memang benar-benar mengelola, itu nanti akan menjadi poin plus tersendiri bagi berjalannya atau perkembangan bisnis kita. Karena betapapun kita terlalu terburu-buru, terlalu terbawa suasana, emosi, itu malah nanti tidak memberikan efek yang baik lah bagi perkembangan usaha kita selanjutnya gitu. Iya, jadi perencanaan kita itu akan lebih terukur ya, karena
di saat kita sadar itu kan waktunya, tetap kita nggak bisa mengejar jam ini mama jam 11 ya, tetap masih kurang 15 menit mama kan ya, tetap ya biasa saja. Jadi di saat kita ngobrol dengan orang yang suka bercerita, kita bisa mendengarkan dengan menarik. Karena apa? Kita tidak hanya mendengarkan mereka bercerita, kita punya kesibukan juga. Seperti itu. Jadi salah satu bisa kita bahagia dalam bisnis ya kita punya kesibukan yang ada di dalam hati kita. Dan kita tidak semata-mata mematok pada hasil dan hasil itu. Tapi juga kita harus bisa menikmati proses dan proses. Oh iya, jadi kebahagiaan itu bisa kita ciptakan dari waktu ke waktu. Umpama, wah kita sudah bisa wiridan agak lama, sementara kita sambil jualan, dapat duit, dapat hati senang. Cuman mungkin itu mungkin akan menjadi satu hal yang mudah bagi Bapak dengan kondisi sekarang, tapi kayaknya mungkin teman-teman di luar sana mungkin tidak semudah itu untuk menjalankan itu. Atau mungkin bisa diceritakan, apakah dulu Bapak memang sudah dari awal seperti ini, atau sebenarnya ada titik-titik tertentu sehingga Bapak bisa tetap tenang, bisa mengendalikan emosi, sehingga apa yang Bapak putuskan itu ya terukur gitu. Ya karena jadi ini memang perjalanan yang lama. Pernah umpama bagaimana kita bisa tenang dalam waktu yang lama, kita bisa sendiri dalam waktu yang lama, ya karena latihan ya. Kami udah latihan udah lama sekali, sehingga ya mungkin karena juga usia, itu bagi yang masih baru ya sabar. Butuh waktu yang lama. Mungkin kalau pinter sekali mungkin bisa ya, dia baru sebentar sudah bisa. Tapi kalau saya secara pribadi, waktunya lama latihannya itu. Kadang harus malam hari di tempat yang sepi, kita mencoba membaca, itu juga tidak mudah. Tapi karena ada kemauan bahwa kita harus dalam posisi sadar, ya kita lakukan terus-menerus sehingga sampai menurut saya ya lumayan. Jadi salah satu istilahnya katakanlah terapinya untuk bisa tetap mengendalikan diri, mengendalikan pikiran itu dengan melakukan tindakan-tindakan yang baik dan diusahakan untuk istiqomah gitu. Apa bagaimana itu maksudnya? Iya, jadi kita istiqomah selalu menyendiri atau kita selalu memberi waktu untuk menyendiri melakukan sesuatu yang mungkin membosankan, dan itu kita lakukan terus tapi dalam posisi kemauan kita sendiri, sehingga kita itu dalam kesendirian itu bukan karena disuruh orang lain atau dipengaruhi oleh keadaan, tetapi karena kemauan kita untuk menyendiri. Memang kemauan kita untuk menyendiri, dan akhirnya itu sudah menjadi kebiasaan. Sehingga di saat kemauan kita menyendiri itu dipaksa dalam sebuah lingkungan, kita memang udah biasa. Jadi istilahnya justru kuncinya itu adalah kalau bahasa anak Gen Z itu me time gitu ya, Pak. Betul. Untuk bisa tetap tenang, tetap enjoy the moment, kita harus senantiasa menyempatkan waktu untuk kita benar-benar untuk diri kita sendiri, atau alias me time itu. My time apa? Me time. Me time. Nah, betul. Itu bahasa anak sekarang. Ya, kita harus memberikan waktu kita sendiri untuk membahagiakan diri kita sendiri tanpa dengan apapun. Ya, dengan karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Wah, kita duduk sendiri menikmati apa yang ada, apa yang diberikan oleh Tuhan, dan kita berusaha untuk bahagia. Karena ketika kita istilahnya tidak ada waktu untuk kita sendiri dan menikmati kesendirian itu, kita selalu bergabung dalam perkumpulan orang-orang, ya istilahnya ya ketika kita udah dapat sekian, karena kita selalu ada di lingkungan orang-orang tanpa kita mencoba untuk menyendiri, menikmati apa yang sudah kita dapatkan, itu akan malah jadi membanding-bandingkan sehingga nggak pernah puas gitu. Betul. Kita itu berlatih selalu untuk bahagia dengan diri kita sendiri, sehingga di saat bisnis orang lain itu akan senang ketemu kita.
dia itu kok bahagia terus, ada apa loh. Saya itu sudah dapat badi sekian kok nggak bisa seperti Mas Uut. Nah itu ada dalam diri kita sendiri yang harus kita gali dengan cara banyak menyendiri, dalam arti membaca sesuatu. Menyendiri, membaca sesuatu yang notabene itu istilahnya kalau bahasa Islamnya itu muhasabah gitu. Menilai-nilai, menimbang-nimbang apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita putuskan, apa yang sudah kita dapatkan gitu. Sehingga dengan adanya momen-momen semacam itu ya kita bisa semakin menyadari kita ada di titik mana, bagaimana kondisi orang-orang sekitar kita, sehingga ketika kita menanggapi itu bisa lebih tenang gitu ya Pak. Betul, jadi orang dalam bisnis itu kan kadang-kadang juga kita mendengarkan suara yang tidak enak ya. Ya kita nggak usah mendengar karena kita sudah punya bacaan tersendiri maupun telinga kita sudah kita isi sendiri dari dalam. Sehingga dia ngomong apa aja ya kita tertawa saja. Jadi istilahnya omongan-omongan negatif gitu kan mungkin misalkan kita ada waktu untuk sendiri itu ya di kesendirian itu kan kita mungkin memikirkan ya dia tadi ngomong kayak gitu, kenapa kok bisa ngomong kayak gitu? Terus, mungkin ada ini, ada itu, makanya dia ngomong kayak gitu. Sehingga kita yang tadinya kita mungkin emosi gara-gara ngomong itu, akhirnya karena kita udah tahu runtutannya jadinya, oh emang katakanlah kalau bahasanya bawa enggak dong gitu. Ya, jadi di saat sendiri itulah kita akan menjadi dalam bisnis itu kita akan lebih titis ataupun akan lebih teliti sehingga keuntungan kita bisa lebih tambah. Jadi kunci dari kestabilan atau perkembangan yang naik itu adalah ketenangan mengelola emosi, dan emosi itu bagaimana akan sangat berpengaruh, dan bagaimana cara kita bisa mengelola emosi, bagaimana cara kita mengendalikan diri itu salah satu bentuk terapinya adalah selalu menyediakan atau menyempatkan waktu untuk sendiri gitu. Ya, benar banget. Dan itu harus kita biasakan. Kalau bisa itu waktunya pun kita tentukan pagi hari. Karena di saat belum memulai aktivitas. Nah ini memang saya nggak tahu ya kalau kita pagi olahraga atau kita mau menyendiri itu ya agak berbeda ya. Tapi bagi para pemula mungkin ya olahraga ya bisnis ya menyendiri ya. Tapi kalau saya masih milih menyendiri dulu ya. Menyendiri istilahnya merecap apa yang sudah terjadi dan memproyeksikan apa yang ingin kita lakukan ke depan ini, Pak. Ya, betul. Jadi kita selalu dalam posisi sadar merencanakan apa yang akan kita lakukan. Mungkin kata-kata atau pesan terakhir untuk teman-teman di luar sana, Pak. Selalulah beri waktu untuk dirimu sendiri sehingga kamu akan membahagiakan pelangganmu. Oke, itu tadi teman-teman pembicaraan singkat kita pada kesempatan kali ini. Intinya ketika kita sedang menjalankan bisnis, usahakan kita bisa selalu tenang, selalu bisa mengendalikan emosi. Dan salah satu cara dari Pak Dewan sendiri untuk bisa mengendalikan emosi itu adalah dengan menyempatkan waktu untuk sendiri. Oke, jika dari teman-teman ingin bertanya atau ada kritik dan saran, yang itu bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa tanggapi, kita diskusikan bareng-bareng, atau mungkin juga bisa kita bikin konten tersendiri. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan notifikasinya sehingga teman-teman sekalian tidak ketinggalan update dari konten-konten kita selanjutnya. Dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.